Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Nah, masih ingatkah kalian tentang bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks? Berikut cara memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, kita membaca judul teksnya terlebih dahulu. Setelah membaca judul teksnya, kita baca isi teksnya dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks tersebut. Mengajukan pertanyaannya, kita bisa menggunakan kata-kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mengingat kata-kata tanya, kita bisa membuat singkatan adik Simba ya. Nah, jadi 3 hal ini adalah cara untuk memperoleh informasi dari teks. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur oleh lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, atau disebut juga ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Dari teks tersebut, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, nanti silahkan kalian tuliskan di Google Form yang ibu bagikan nanti ya. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kalian mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Pariwisata adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Dan pariwisata itu hal yang berhubungan dengan rekreasi ya. Berikut adalah tempat-tempat wisata di Indonesia. Tempat wisata di Indonesia sangat beragam. Dari lautan, pantai, pegunungan, tempat ibadah, bahkan peninggalan bersejarah. Banyak orang yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang ada di Indonesia. Pariwisata di Indonesia saat ini berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Coba perhatikan gambar-gambar yang ada di depan kalian. Semuanya indah kan? Nah, dari pariwisata tersebut, ada usaha-usaha jasa di bidang pariwisata. Apa saja usaha-usaha di bidang jasa pariwisata? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada pengelola jasa penginapan.
Yang kedua ada usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Berikutnya ada penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Lalu ada jasa transportasi wisata. Dan terakhir ada penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi ada pengelola jasa penginapan. Kenapa ada jasa pengelola penginapan? Biasanya untuk wisatawan yang datang dari tempat yang jauh tidak bisa dalam sehari langsung pulang ke tempatnya lagi. Mereka butuh tempat untuk menginap. Akhirnya timbullah tempat-tempat untuk menginap, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Berikutnya ada penjual cenderamata atau souvenir. Cenderamata atau yang sering kita sebut oleh-oleh menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Biasanya untuk mengenang tempat-tempat yang kita kunjungi, kita bisa membeli cenderamata dari daerah tersebut. Selanjutnya ada jasa pemandu wisata atau tour guide. Tour guide ini adalah orang yang memandu perjalanan wisata dari mulai berangkat sampai pulang. Tour guide inilah yang menghidupkan suasana wisata menjadi makin ceria dan menyenangkan. Selanjutnya ada jasa transportasi pariwisata. Saat ini jasa transportasi pariwisata sangat beragam, dari kendaraan kecil, sedang, hingga kendaraan besar. Bisa kalian lihat ya pada gambar di depan kalian. Selanjutnya ada penjual makanan dan minuman. Di setiap tempat wisata pasti ada penjual makanan dan minuman, sehingga para wisatawan tak perlu repot-repot membawa bekal dari rumah. Bahkan ada penjual yang sengaja menjual makanan dan minuman yang khas dari daerah tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.